melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ini adalah keris Kyai Megantara, keris Luk 7 yang dapat dijadikan rangkapan pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang. Kata Ki Buyut Banyu Biru. Menurut ayahku, dulu keris ini adalah buatan seorang empu yang berasal dari Pengging Witoradjo. Sehingga tepat sekali kalau sekarang keris ini menjadi milik Angger Adipati Adiwijoyo, kata Ki Buyut. Ya Ki Buyut, kata sang Adipati. Keris Kyai Megantara bisa menjadi rangkapan keris Kyai Naga Siluman. Dan keduanya akan menjadi pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Adiwijoyo dalam hati. Ki Buyut Banyu Biru kemudian memasukkan kembali keris Kyai Megantara ke dalam rongkonya. Kemudian Ki Buyut mengambil sebuah benda dari dalam bungkusannya, sebuah benda lentur yang panjangnya kurang dari sedepak, berwarna kecoklat kehitaman, hampir selebar telapak tangan. Sebuah ikat pinggang, kata Adipati Adiwijoyo. Ya, ini adalah sebuah ikat pinggang, sekaligus dengan sebuah timangnya, kata Ki Buyut Banyu Biru. Benda lentur yang dipegang oleh Ki Buyut Banyu Biru ternyata adalah sebuah ikat pinggang yang lebar, terbuat dari kulit binatang yang tebal. Di ujung ikat pinggang itu terdapat sebuah timang yang berwarna hitam. Buah timang yang terbuat dari besi aji. Ini adalah sebuah pusaka berupa ikat pinggang yang ada timangnya, bernama Jalu Sengoro. Menurut cerita orang-orang tua, timang ini sama seperti Kotangantakusumo milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapapun yang memakainya akan kebal dari tusukan senjata tajam, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sabuk Jalu Sengoro bisa membuat tubuh tak mempan ditusuk keris, kata Adipati Adiwijoyo. Ya, menurut tutur kata orang-orang tua memang begitu, kata Ki Buyut Banyu Biru. Lalu Ki Buyut masih melanjutkan kalimatnya. Sabuk Jalu Sengoro bisa Angger Adipati pakai sebagai rangkapan ilmu kebal yang telah ada pada diri Angger Adiwijoyo. Adipati Adiwijoyo menganggukkan kepalanya. Angger Adipati jangan memakai sabuk Jalu Sengoro ini setiap hari, tetapi pakailah ikat pinggang pusaka ini kalau Angger Adiwijoyo membutuhkan rangkapan ilmu kebal, kata Ki Buyut menjelaskan. Baik Ki Buyut, kata Adiwijoyo. Lalu ia pun berkata dalam hati, sabuk Jalu Sengoro bisa menjadi lapisan kedua dari ilmu kebal Aji Lembu Sekilan. Ki Buyut Banyu Biru kemudian masukkan kembali sabuk Jalu Sengoro ke dalam bungkusan yang dibawanya dan dijadikan satu dengan keris pusaka Kyai Megantara. Saat kemudian Ki Buyut Banyu Biru menyerahkan bungkusan itu kepada Adipati Adiwijoyo. Terima kasih Ki Buyut Banyu Biru, kata Adiwijoyo selanjutnya. Setelah memberikan bungkusan itu, maka Ki Buyut Banyu Biru pun kemudian keluar dari tenda dan bergabung dengan orang-orang yang lain. Dan ada beberapa orang sedang bercongkok mengelilingi sebuah api unggun yang telah dinyalakan tidak jauh dari tenda. Berapa saat kemudian, Wenang Wulan mengantar makanan untuk sang adipati ke dalam tenda.
Dian bersama dengan yang lainnya, Wenang Wulan pun makan makanan di depan api yang menyala. Malam semakin dalam, semua orang sudah beranjak tidur, beberapa orang telah tertidur nyenyak. Setelah sehari penuh mereka berada di punggung kuda. Dalam tenda, Adipati Hadiwijaya sudah merebahkan badannya di atas tikar pandan. Pikirannya menerawang jauh ke kota Raja Demak. Suasana menjadi sunyi senyap, tetapi kemudian Hadiwijaya mengangkat kepalanya ketika melihat kain dinding tendanya bergerak-gerak. Dengan cepat ia pun telah bangkit duduk di tikar dan bersiaga penuh menghadapi segala kemungkinan. Tapi Hadiwijaya terkejut ketika terlihat kepala pamannya muncul di kain tenda yang disibak olehnya. "Hadiwijaya, aku tidak bisa tidur. Aku kedinginan. Boleh aku masuk di tenda?" kata Ganjur. "Silahkan paman, masuklah," kata Hadiwijaya. Ganjur pun kemudian masuk ke dalam tenda berselimut kain panjang sambil membawa sebuah bungkusan yang berisi pakaiannya. "Aku boleh tidur di dalam tenda?" tanya Ganjur. "Silahkan paman, paman tidur di tikar ini di sebelahku," kata sang adipati. Pamannya pun merebahkan badannya di tikar, bungkusannya lalu diletakkan untuk alas kepalanya. Ia pun berselimut kain panjangnya dan tak lama kemudian terdengar dengkur yang teratur. Ganjur pun telah tertidur. Hadiwijaya melihat Ganjur tidur dengan nyenyak. Adik dari Nyai Ageng Tingkir itu telah terlihat tua, seorang paman yang lugu dan sayang kepadanya, yang mau membantunya sekuat tenaga ketika ia pertama kali datang ke Demak dengan keinginan untuk menjadi seorang prajurit Wirotamtomo. "Aku terlalu sering menggoda paman Ganjur," kata Hadiwijaya dalam hati. Hadiwijaya pun teringat betapa pamannya menjadi sedih dan bingung ketika mengetahui ia diusir oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Dan malam itu juga ia harus meninggalkan kota Raja Demak karena tanpa disengaja ia telah membunuh Datu Ngawuk sewaktu di alun-alun ada penjajaran mencari calon prajurit Wirotamtomo Demak. "Hampir tengah malam," kata Hadiwijaya. Lalu sang adipati pun merebahkan badannya di samping pamannya Ganjur. Saat kemudian sang adipati pun telah tertidur. Sementara itu pada saat yang sama di Banyu Biru di rumah Ki Buyut, 3 orang pemuda Banyu Biru telah bersiap untuk mengadakan perjalanan jauh, berjalan kaki dari Banyu Biru ke Kadilangu Demak. 3 orang pemuda yang berbadan kokoh kuat yang mampu berjalan sehari penuh. Di tangan kirinya masing-masing telah memegang sebuah obor, sedangkan di tangan kanannya memegang tali kendali kuda yang di punggungnya telah diberi beban berupa buah dan sayur mayur dari Banyu Biru. Ketika semuanya sudah siap, maka ketiga orang itu pun memulai perjalanannya ke arah timur laut menuju Kadilangu Demak. Dengan obor di tangan, mereka menyusuri jalan di tepi rawa bening menuju ke arah timur. Berjalan menembus dinginnya udara malam di kaki Gunung Telomoyo. "Dingin sekali," kata pemuda yang berada di depan. "Ya," kata kawannya singkat. Meskipun merasa kedinginan, rombongan itu tetap berjalan terus dan tak lama kemudian mereka telah sampai di desa Gedangan. Setelah sedikit berbelok ke utara, maka sampailah mereka di hulu Sungai Suntang. Ketika di arah timur langit telah berwarna merah, mereka bertiga telah berada jauh dari Banyu Biru. Berjalan menyusuri tepi Sungai Suntang menuju ke arah timur. Langit pun menjadi terang. Obor pun dimatikan, lalu ketiga obor itu diikat menjadi satu, kemudian disangkutkan di pelana kuda. "Jangan dibuang, siapa tahu nanti kita masih memerlukan obor itu lagi," kata pemuda yang berada di depan. Mereka terus berjalan sambil menuntun tali kendali kuda. Sementara itu pada saat yang sama, rombongan dari Pajang dan dari Tingkir beserta 2 orang dari Banyu Biru telah bersiap untuk meneruskan perjalanan ke Kadilangu. Telah membersihkan diri di sungai serta merawat kuda-kuda mereka dengan memberi makan rumput
yang banyak terdapat di sekitar tempat itu, maka semua orang yang ikut di dalam rombongan itu pun segera mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan ke Kadilangu. Di sebelah kanan dan kiri punggung 3 ekor kuda telah diberi beban 6 buah bungkusan besar yang berisi padi dan hasil polowijo dari desa Tingkir. Tenda kecil sudah dibongkar, kain panjang yang dipakai untuk menutupi tenda sudah dilipat dan dimasukkan ke dalam bungkusan yang dibawa oleh Prayogo dan Prayudo. Dan ketika dilihatnya semua sudah siap untuk berangkat, Adipati Hadiwijoyo kemudian naik ke atas punggung kudanya. Dia diikuti oleh Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Niselo, dan semua orang yang ada di dalam rombongan itu. Ganjur pun kemudian berjalan menuju kudanya, lalu ia pun bersiap akan naik ke atas punggung kudanya. Hidup ini seperti sebuah rahasia, betul-betul aneh. Mengapa Karebet bisa mendapat calon istri Sekar Kedaton yang merupakan seorang putri raja, kata Ganjur di dalam hatinya. Karebet bernasib baik, dia sekarang menjadi seorang adipati, kata Ganjur dalam hati. Dari sisi sebelah kiri kudanya sambil melamun. Ganjur merasa ada yang aneh ketika ia berusaha naik ke atas punggung kudanya. Prayogo melihat Ganjur mengalami kesulitan ketika akan naik ke atas punggung kudanya. Salah satu kaki Ganjur sudah dimasukkan pada tempat kaki yang terhubung dengan pelana kudanya. Paman Ganjur, kata Prayogo, kalau paman akan naik kuda dari sisi sebelah kiri, kaki yang lebih dulu naik adalah kaki kiri. Kalau paman menaikkan kaki yang sebelah kanan dulu, nanti setelah paman berada di atas punggung kuda, paman akan menghadap ke belakang. Ya Prayogo, dari tadi aku sudah merasa ada yang aneh dengan kakiku, jawab Ganjur. Lalu Ganjur pun mengeluarkan kaki kanannya yang terlanjur telah dimasukkan ke dalam tempat kaki. Kemudian Prayogo pun dengan sigap membantu Ganjur untuk naik ke punggung kuda. Sekarang Ganjur dengan gagah telah berada di atas punggung kudanya, siap untuk meneruskan perjalanan ke Kadilangu Demak. Dan ia pun berkata dalam hati, aku adalah paman dari seorang adipati di Pajang. Saat kemudian setelah semuanya siap, maka Adipati Hadiwijoyo segera menjalankan kudanya maju ke depan, diikuti oleh kuda-kuda lainnya. Perlahan-lahan semua kuda bergerak ke arah utara. 3 orang berkuda yang paling belakang, Suto, Prayogo, dan Prayudo, menggandeng masing-masing seekor kuda yang membawa beban. Suara telapak kaki kuda terdengar lemah, karena kuda-kuda itu hanya berjalan perlahan, bukan berlari kencang. Matahari semakin tinggi, rombongan pun masih terus berjalan. Semakin lama semakin dekat ke Kadilangu. Menjelang tengah hari kita harus bisa tiba di Kadilangu, kata Hadiwijoyo dalam hati. Setelah 2-3 kali beristirahat dan beberapa kali melintasi sungai kecil, dan ketika matahari hampir sampai di puncak langit, maka rombongan berkuda dari Pajang pun sudah memasuki desa Kadilangu. Setelah sampai di pertigaan jalan, maka rombongan pun berbelok ke kanan, dan tak lama kemudian mereka telah tiba di depan pintu gerbang yang ditutup di pesantren Kadilangu. Semua orang di dalam rombongan segera turun dari kudanya. Adipati Hadiwijoyo yang telah turun dari kudanya lalu berjalan mendekati pintu gerbang, dan di sana ia pun mengucapkan salam. Dari halaman terdengar jawaban salam dan muncullah seorang santri yang kemudian buka pintu serta mempersilahkan mereka untuk memasuki halaman. Rombongan dari Pajang telah tiba, kata santri itu kepada seorang santri yang lain. Belasan orang santri segera bergegas mendatangi rombongan dan meminta tali kendali kuda. Lalu mereka membawa kuda-kuda itu ke halaman belakang. Selanjutnya mereka merawat kuda-kuda yang kelelahan, memberi minum dan menurunkan beban yang berada di samping punggung kudanya. Setelah mencuci kaki, para tamu dipersilakan duduk di pendopo yang telah diberi tikar pandan.
Dan tak lama kemudian dari ruang dalam muncullah Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan di belakangnya diikuti oleh dua orang tua, yang ternyata adalah Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Setelah itu Kanjeng Sunan Kalijogo beserta kedua orang tua itu menyalami semua tamu yang berada di pendopo. Ternyata ayah sudah lebih dulu sampai di Kadilangu, kata Wenang Wulan dalam hatinya, ketika melihat Ki Ageng Butuh bersama Ki Ageng Ngerang. Adipati Adiwijoyo kemudian berdiri menyambut uluran tangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kau sehat dan selamat, Adiwijoyo, juga semua orang di dalam rombonganmu, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, atas doa restu Kanjeng Sunan, saya bersama rombongan semuanya selamat, jawab Adipati Adiwijoyo. Ki Buyut dalam keadaan sehat, kata Kanjeng Sunan Kalijogo ketika menyalami Ki Buyut Banyu-Biru. Ya Kanjeng Sunan, atas doa Kanjeng Sunan saya dalam keadaan sehat, jawab Ki Buyut Banyu-Biru. Kanjeng Sunan juga menyalami dua muridnya yang lain. Kalian sehat semua, Pemanahan dan Penjawi. Atas doa Kanjeng Sunan saya dalam keadaan sehat, kata Pemanahan dan Penjawi hampir bersamaan. Setelah menyalami semua yang hadir, maka Kanjeng Sunan Kalijogo beserta Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang duduk bersama di tikar yang ada di pendopo. Dan sesaat kemudian beberapa orang santri mengeluarkan air minum, lalu disuguhkan kepada para tamunya. Ketika matahari telah berada di puncak langit, terdengar suara kentongan yang dibunyikan oleh seorang santri, sebagai tanda telah masuk waktu duhur. Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian mengajak para tamu untuk ikut sholat duhur berjamaah. Setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah dan makan siang bersama, maka sebagian tamu membantu para santri yang sedang membuat beberapa rangka tandu dari batang bambu yang akan dipergunakan untuk membawa hasil bumi sebagai ubo rampe, sangsangan untuk sekar kedaton. Berapa gunungan yang besok akan dibawa ke keraton? Tanya Adiwijoyo pada para santri yang sedang membuat tandu. 4, tapi kami membuat 6 buah tandu, kata seorang santri sambil memotong sebatang bambu. 6, tanya Adiwijoyo. Ya, 6, Kanjeng Sunan memerintahkan kami membuat 4 buah tandu untuk tempat gunungan hasil bumi dan 2 tandu untuk tempat barang lainnya, jawab santri itu. Adipati Adiwijoyo menganggukkan kepalanya, tetapi percakapan mereka terhenti ketika seorang santri yang baru saja tiba di halaman belakang mencarinya. Kanjeng Adipati diharap menghadap Kanjeng Sunan sekarang di ruang dalam. Kanjeng Sunan baru saja menerima tamu 2 orang prajurit Wirotamtomo utusan Kanjeng Sultan, kata santri itu. Adiwijoyo pun kemudian bergegas masuk ke dalam ruangan dalam. Di sana terlihat Kanjeng Sunan sedang duduk berhadapan dengan 2 orang prajurit Wirotamtomo. Kanjeng Sunan duduk di kursi, jangan di depannya duduk di atas dingklik 2 orang prajurit Wirotamtomo Demak, dan di sebelahnya lagi ada sebuah dingklik kosong. Masuklah Adiwijoyo, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Adipati Adiwijoyo kemudian masuk ke ruangan, lalu ia pun duduk di atas dingklik di samping prajurit Wirotamtomo. Prajurit Wirotamtomo itu pun mengangguk hormat pada Adipati Adiwijoyo, dan ia pun segera membalasnya. Adiwijoyo, ini ada utusan 2 orang prajurit Wirotamtomo membawa sebuah nawolo dari Kanjeng Sultan, menanyakan kesiapan kita untuk upacara pemberian sangsangan untuk besok pagi, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, jawab Adiwijoyo. Sebelum matahari sepenggalah kita harus sudah sampai di keraton. Acara diadakan di Sasono Sewoko, sedangkan untuk beberapa orang acara dilanjutkan dengan acara di Sasono Hondrowino, kata Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, jawab Adipati Adiwijoyo. Lalu kepada prajurit Wirotamtomo, Kanjeng Sunan pun melanjutkan pembicaraan. Nanti orang tua yang akan bertindak
mewakili ayah Adipati Adiwijaya adalah Ki Kebo Kanigoro, yang merupakan wonya kakak dari ayahnya Ki Kebo Kenongo. Karena jarak Kadilangu dan keraton tidak begitu jauh, maka kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama rombongan kami sudah bisa sampai ke keraton. Lanjut Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, nanti akan ada 2 orang prajurit Wiromanggolo yang akan mengawal rombongan dari Kadilangu sampai ke keraton, kata salah seorang prajurit Wirotamtomo. Baik, lalu tentang barang-barang yang dibawa dalam 4 buah gunungan yang berisi hasil bumi, sebuah tandu berisi beberapa jodang makanan, dan sebuah tandu berisi beberapa barang sebagai sangsangan yang akan diberikan pada Putri Sekar Kedaton, lanjut Kanjeng Sunan. Nanti ada 4 orang perempuan tua dari desa Kadilangu yang aku ajak ikut ke keraton, yang sekarang sedang membuat makanan untuk dibawa besok pagi, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Adipati Adiwijaya menarik napas dalam-dalam. Ternyata yang akan ikut pada dicoro lamaran terdapat 4 orang perempuan tua. Rombongan dari Kadilangu semuanya ada beberapa orang Kanjeng Sunan, tanya utusan dari keraton. Rombongan berjumlah 20 orang ditambah 6 buah gunungan yang dipikul masing-masing oleh 4 orang, kata Kanjeng Sunan. Semuanya hampir 50 orang Kanjeng Sunan, kata utusan Kanjeng Sultan. Ya, hampir 50 orang, kata Kanjeng Sunan. Setelah terdiam sejenak, maka Kanjeng Sunan pun melanjutkan lagi. Setelah selesai acara lamaran, rombongan dari Kadilangu akan pulang ke Kadilangu. Lalu rombongan dari Pajang akan ditempatkan di mana? Ya Kanjeng Sunan, ada 2 tempat yang ditawarkan untuk menginap rombongan dari Pajang, yaitu di dalam Suronatan dan dalam Gajah Birawan, kata utusan itu. Ya Ki Tumenggung, Gajah Birowo dan Ki Tumenggung Suronoto, keduanya telah pernah menikahkan anaknya, kata Kanjeng Sunan. Lalu pada Adipati Adiwijaya ia pun bertanya, bagaimana Adiwijaya rombongan dari Pajang akan menginap di dalam Gajah Birawan atau di dalam Suronatan? Sebaiknya di dalam Gajah Birawan saja Kanjeng Sunan, yang lebih dekat dengan keraton, jawab sang Adipati. Ya, nanti rombongan dari Pajang akan menginap di dalam Gajah Birawan, kata Kanjeng Sunan kepada utusan dari keraton. Baik Kanjeng Sunan, nanti akan saya laporkan kepada Kanjeng Sultan dan kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata salah seorang prajurit Wirotamtomo. Ya, sementara cukup ini dulu. Nanti kalau ada perubahan, aku akan menyampaikan ke prajurit Wirotamtomo, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Baik Kanjeng Sunan, kalau tidak ada yang lain, kami mohon pamit. Besok pagi 2 orang prajurit Wiromanggolo akan datang ke Kadilangu, kata utusan Kanjeng Sultan Trenggono. Kemudian 2 orang prajurit Wirotamtomo itu mohon pamit, akan kembali ke keraton dan melaporkan hasilnya kepada Kanjeng Sultan dan Tumenggung Gajah Birowo. Kedua orang utusan Kanjeng Sultan kemudian berdiri dan keluar dari ruangan, lalu berjalan menuju pintu gerbang kembali ke keraton Demak. Kau tentu lelah, beristirahatlah di kamar belakang Adiwijaya, kata Kanjeng Sunan Kalijogo setelah kedua tamunya sudah pulang. Ya Kanjeng Sunan, kata Adiwijaya. Adipati Adiwijaya kemudian berjalan keluar ruangan kembali menuju halaman belakang, melihat beberapa orang sedang menyelesaikan rangka tandu. Rangka tandu yang sudah selesai lalu dibawa ke pendopo dan akan diisi dengan berbagai hasil bumi. Buah tandu sudah ada telah diisi dengan belasan ikat padi yang disusun menjadi sebuah gunungan kecil. Matahari telah bergeser ke barat. Seorang santri mengabarkan telah datang 2 ekor kuda dituntun oleh 2 orang yang datang dari Pengging, dan saat ini mereka masih berada di halaman dekat pintu gerbang. Adiwijaya pun kemudian berjalan ke depan dan dilihatnya
Dua orang yang membawa 2 ekor kuda yang membawa beban di sebelahnya, beberapa orang santri membantu menurunkan beban yang berada di punggung kuda. "Kok Surip?" kata Diwijaya menyapa orang pengging yang sudah dikenalnya. "Ya Kanjeng Adipati," kata Surip yang datang dari pengging. "Kapan kau berangkat dari pengging?" tanya Diwijaya. "Kemarin Kanjeng Adipati," jawab Surip. "Di mana Siwa Kebokanigoro?" tanya Kanjeng Adipati. "Kami disuruh mendahului berangkat kemarin, sedangkan Ki Kebokanigoro baru bisa berangkat dari pengging tadi pagi," kata Surip menjelaskan. Hadiwijaya pun menganggukkan kepalanya, kemudian ia pun berkata kepada keduanya, "Kalian beristirahatlah di pendopo. 2 ekor kuda ini biar diberi makan oleh para santri di sini. Silahkan beristirahat di sana, kuda-kuda ini beserta muatannya, biar kami yang mengurusnya," kata salah seorang santri Kadilangu. Lalu kedua orang dari pengging kemudian berjalan menuju ke pendopo dan mereka pun beristirahat bersama beberapa orang lainnya. Kemudian beberapa saat setelah matahari terbenam, tibalah 3 pemuda dari Banyu Biru yang menuntun 3 ekor kuda yang diberi beban sayuran dan buah-buahan. Berapa orang santri kemudian membantu menurunkan beban dan membawanya ke pendopo. Di pendopo 6 buah rangka tandu telah siap. Sebuah tandu telah diisi berupa gunungan padi, lalu 2 buah tandu diisi berupa gunungan Polowijo. Sedangkan sebuah tandu akan diisi gunungan buah dan sayur dari Banyu Biru. Sedangkan 2 buah tandu lainnya yang masih kosong akan diisi judang berisi makanan dan barang sangsangan. Malam harinya sebagian para tamu beristirahat dan tidur di pendopo, sedangkan sebagian yang lain tidur bersama di ruangan para santri. Hanya Diwijaya yang tidur di sebuah kamar di belakang. Bagaimanapun juga Diwijaya adalah seorang adipati sekaligus seorang calon menantu Kanjeng Sultan Trenggono, hingga Kanjeng Sunan Kalijogo memberinya sebuah kamar tersendiri untuk beristirahat malam ini. Di dalam kamarnya sambil merebahkan badannya, angan-angan Hadiwijaya melayang-layang bebas di awang-awang. Dan teringatlah ia akan kasih sayang yang diberikan oleh biyungnya, Nyai Ageng Tingkir. "Sayang, rogo biyung sudah sangat lemah. Seandainya rogo biyung masih kuat, alangkah senangnya kalau ia melihatku menjadi pengantin, bersanding dengan Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka," katanya dalam hati. Tapi untunglah adik biyungnya Paman Ganjur meskipun sudah terlihat tua, berkeinginan untuk ikut ke kota Raja Demak. Baru saja sebelum masuk ke kamarnya, Hadiwijaya menghampiri pamannya yang sedang tiduran di pendopo. Pamannya sedang berbaring tengkurap, matanya terpejam. Mulutnya bergerak-gerak menahan sakit karena sedang dipijat pinggangnya oleh prajurit Pajang, Prayudo. "Paman Ganjur lelah?" "Kalau Paman Ganjur terlalu lelah, sebaiknya Paman segera beristirahat," kata Hadiwijaya. Ganjur membuka matanya lalu ia pun menjawab, "Tidak Hadiwijaya, aku tidak lelah. Cuma pinggangku ini agak sedikit pegal. Aku minta Prayudo memijatku. Besok pagi pasti sudah sembuh, dan aku siap berjalan kaki menuju ke Keraton Demak." Hadiwijaya pun tersenyum. "Ke Keraton Demak," kata Paman Ganjur. "Di sana ada Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka. Saat ini pasti di Ajeng Mas Cempaka sedang dipingit di Kaputren. Pasti ia tidak boleh keluar menemui bundanya, Kanjeng Prameswari, di ruang dalam," kata sang adipati di dalam hatinya. Berapa hari pingitan yang dilakukan terhadap Ki Ajeng Sekar Kedaton. Lalu angan-angan Hadiwijaya beralih lagi sekarang tertuju pada Wonya Kebokanigoro. Dan ia pun sempat bertanya dalam hati, mengapa Wonya Kebokanigoro baru hari ini berangkat dari Pengging? Tentu Siwa Kebokanigoro baru berangkat tadi pagi dari Pengging. Bagaimana kalau Siwa Kanigoro besok pagi terlambat sampai di sini? Kata Hadiwijaya dalam hati.
Tetapi pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Siwo Kebukanegoro adalah orang yang mampu berlari tanpa henti, menempuh separuh jarak dari Pengging ke Kadilangu. Adiwijaya pun tersenyum dalam hati. Pasti Siwonya mempunyai alasan tersendiri mengapa Siwonya tidak mau menginap di Kadilangu. Setelah itu dipandanginya 2 buah kotak kayu berukir yang berisi perhiasan dan berisi kain peninggalan dari Keraton Mojopahit yang dulu pernah menjadi milik eyang putrinya, yang semuanya nanti akan diberikan kepada Gusti Putri Sekar Kedaton. Di dalam kamarnya beberapa saat yang lalu ketika kotak kayu berukir itu sempat dibukanya. Isinya masih utuh, kata sang adipati. Angan-angan sang adipati terus mengembara. Matanya masih belum bisa terpejam. Baru setelah waktu melewati tengah malam, Adiwijaya pun telah tertidur. Adipati Adiwijaya hanya bisa tidur sebentar. Tak lama kemudian semua penghuni pesantren Kadilangu bergegas bangun dari tidurnya karena terdengar suara kentongan yang ditabuh keras. Suaranya bergema memenuhi udara di sekitar pesantren Kadilangu. Subuh, kata pemanahan yang terbangun dari tidurnya bersama beberapa orang yang berada di pendopo. Setelah sholat subuh berjamaah bersama adipati lainnya, Adipati Adiwijaya segera pergi ke Pakiwan untuk membersihkan dirinya, bersiap untuk menjalani sebuah acara penting bagi perjalanan kehidupannya, yaitu melaksanakan acara lamaran ke Keraton Demak. Sampai saat ini Siwo Kebukanegoro belum datang juga, katanya dalam hati. Di mana Siwo Kebukanegoro tidur tadi malam? Kata Adiwijaya dalam hati, seperti dirinya. Wonya bisa tidur dimanapun, bahkan tidak tidur pun Wonya juga sering melakukannya. Matahari pagi telah memancarkan sinarnya. Di ruang dalam, 4 orang perempuan tua dari desa Kadilangu sedang menghadap Kanjeng Sunan Kalijogo.